hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu yang masih berada di pintu masuk untuk bisa mengisi tempat yang masih kosong, di belakang masih ada, di dalam juga masih ada. Jadi pada malam hari ini sebentar lagi kita akan melaksanakan malam ulang janji Sumpah Pemuda untuk sama-sama kita mengingat kembali perjuangan para pemuda di tahun 1928 silam. Pada malam hari ini di Kopi Batas. Terima kasih kepada Kopi Batas yang telah menyediakan tempat kepada kami para pemuda untuk mohon tepuk tangannya dulu untuk Kopi Batas, teman-teman Kopi Batas, terima kasih. Pada malam hari ini seluruh pemuda di 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar berkumpul di Kopi Batas untuk sama-sama kita mengikrarkan kembali Sumpah Pemuda. Baik, selanjutnya kita mungkin akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari pelaksana kegiatan, seorang content creator dan seorang pemuda tentunya. Dan mari kita sambut sama-sama Kakak Rizal Jamal untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Tabe kakak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini 30 Oktober 2020. Beberapa hari yang lalu telah kita peringati perayaan Sumpah Pemuda, sebuah perayaan hasil konsensus dari anak-anak muda terbaik se-Indonesia, dari Jong Celebes, Jong Java, Jong Kalimantan, Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Papua dan Jong Islamatan Bon. Dan hari ini berusaha kita aplikasikan nilai-nilainya pada sebuah implementasi anak muda yang ada di Kota Makassar. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita memberikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anak muda. Harus menjadi pelaku, anak muda harus menjadi tampil pemain depan, bukan pemain cadangan. Dan inilah yang berusaha kita lakukan pada kesempatan hari ini. Sebelum saya lanjut, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada kita semua. Kita tahu bahwa talenta, potensi, kreativitas dan karya anak muda di Kota Makassar tidak terbatas dan tidak terbendung. Sejarah telah mencatat itu. Kita ketik di Google, kita buka di mana saja di media sosial platform apapun yang kita pakai, semuanya telah terpampang nyata. Oleh karena itu izinkan kemudian apa yang telah disajikan oleh anak-anak muda ini adalah bagian daripada keresahan untuk memberikan sesuatu kepada Kota Makassar bahwa kita cukup kreatif untuk hal itu. Selamat datang buat Deng Ical, kita berikan aplaus dulu. Oleh karena itu saya cuma ingin menyampaikan poin yang sangat sederhana terkait kemudian yang ada sedang kita laksanakan di Kota Makassar. Pesan itu cuma saya bisa tuangkan dalam sebuah video yang mungkin teman-teman saudara-saudaraku telah nikmati, karena kemudian tidak begitu banyak narasi yang bisa kita lakukan dalam interaksi langsung karena suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu satu pantunnya, ada anak memakai baju, gambar bajunya burung Garuda. Kalau mau Makassar maju, pilih pemimpin yang dekat dengan anak muda. Saya Rizal Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Rizal Jamal selaku pelaksana kegiatan kita pada malam hari ini di malam ulang janji Sumpah Pemuda. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Deng Ical yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga semangat anak muda yang dibawa oleh Deng Ical bisa menular kepada kita semua. Baik, pada malam hari ini juga poin utama atau yang paling penting yang akan kita laksanakan adalah malam ulang janji Sumpah Pemuda. Pada malam hari ini juga telah berkumpul pemuda dari seluruh kecamatan, 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar, mulai dari Biringkanaya sampai Kepulauan Sangkarang. Semua ada di sini untuk sama-sama kita melaksanakan malam ulang janji Sumpah Pemuda. Maka dari itu kepada kita semua, kepada saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang masih ada di depan pintu untuk bisa mengisi tempat yang masih kosong di belakang, di dalam juga masih ada yang bisa diisi.
Terus juga untuk sama-sama kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak satu sama lain dan tetap rajin mencuci tangan. Di sebelah kanan panggung sudah disediakan stasiun untuk mencuci tangan lengkap dengan sabunnya. Jadi pada malam hari ini kita juga akan dihibur oleh beberapa hiburan-hiburan, mulai dari musik tadi seperti Dayang Aris, ada dari kakak-kakak Karca 98 tadi. Sudah ada orasi kepemudaan, puisi kepemudaan juga yang dibawakan oleh kakak Mul. Ada juga dari kakak Wahyudin. Dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita kedatangan Deng Ical. Beri tepuk tangan dulu untuk Deng Ical yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu yang masih ada di depan pintu untuk masuk ke dalam. Isi tempat yang masih kosong di belakang, di dalam juga masih bisa. Karena pada malam hari ini seperti yang dikatakan kakak Rijal, semangat pemuda yang akan kita bawa. Tahun 1928 kemarin para pemuda dari seluruh Indonesia berkumpul di satu tempat untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda. Pada malam hari ini kita juga di Kota Makassar, seluruh pemuda yang ada di semua kecamatan di Kota Makassar berkumpul di Kopi Batas pada malam hari ini. Untuk sama-sama kita mengucap kembali semangat Sumpah Pemuda. Semoga kita sebagai pemuda bisa semangat dalam berjuang ke depannya. Mungkin seperti itu. Ya, tadi juga ada penampilan dari Dayang Aris. Sebentar mungkin kita masih dihibur lagi kembali oleh Dayang Aris. Dan sebentar juga yang paling penting kita akan melaksanakan malam ulang janji Sumpah Pemuda. Jadi buat seluruh yang mengaku pemuda di Kopi Batas ini, ayo sama-sama kita sebentar berdiri. Kita akan mendengarkan, kita akan mengulang Sumpah Pemuda itu. Mari kita menularkan semangat kepemudaan di dalam diri kita untuk tetap membara. Mungkin seperti itu. Dan di belakang kita sudah siap-siap mungkin teman-teman dari Tiba-Tiba Perkusi yang akan menghibur kita juga pada malam hari ini. Siap. Oke, baik, sekali lagi disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang masih ada di depan pintu masuk untuk bisa mengisi tempat yang masih kosong, ada di belakang, di dalam juga masih bisa. Pada malam hari ini kita juga acaranya bebas kok, tidak terlalu tegang. Karena ini acara anak muda, jadi kita santai-santai saja. Sebentar kita juga semoga kita bisa santai, have fun semua di sini di Kopi Batas. Terima kasih sekali lagi kepada Kopi Batas yang telah menyediakan kita tempat yang sangat keren pada malam hari ini. Para pemuda di 15 kecamatan di Kota Makassar berkumpul, sama-sama kita mengucap janji Sumpah Pemuda pada malam hari ini. Dan mari kita sambut Tiba-Tiba Perkusi.
Orang kaya
Cek. Dan mari kita sambut Jong 15 kecamatan sekota Makassar, Jong Panakukang. Jong Rapo Cini. Jong Wajo. Jong Mariso. Jong Ujung Tanah. Jong Bontoala. Jong Talo. Jong Manggala. Jong Tamalan Rea. Jong Mamajang. Jong Makassar. Jong Ujung Pandang. Jong Biring Kanaya. Jong Kepulauan Sangkarang. Bangsa Indonesia. Dan Jong Tamalate. Dan kepada seluruh hadirin yang hadir di Kopi Batas pada malam hari ini, kami persilakan untuk berdiri dari tempatnya. Mari sama-sama kita mengumandangkan Sumpah Pemuda pada malam hari ini. Dipersilakan kepada seluruh pengunjung yang hadir di Kopi Batas tanpa terkecuali. Kalau kalian merasa pemuda, bangun dari tempat dudukmu, berdiri, kepalkan tanganmu ke atas. Mari kita sama-sama mengumandangkan Sumpah Pemuda pada malam hari ini. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Hidup pemuda Indonesia. Hadirin untuk dipersilakan duduk kembali, kepada para jong untuk kembali ke tempatnya masing-masing, dan untuk Deng Ical dan Dr. Fadli untuk tetap di tempat. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pemuda yang telah mengumandangkan Sumpah Pemuda pada malam hari ini. Pemuda-pemudi Indonesia. Pemuda, sebuah kata yang mungkin bagi banyak orang biasa-biasa saja. Tetapi bagi semua orang yang memaknai kata pemuda
adalah sebuah kata ajaib, a magic word. Kenapa? Karena pemuda itu melekat sebuah harapan. Pemuda itu melekat sebuah tantangan. Dan pemuda itu memberi banyak harapan. Hari ini kita semua berkumpul untuk meyakinkan kepada seluruh bangsa Indonesia, orang di sekitar kita, bahwa pemuda zaman now bukan pemuda kaleng-kaleng. Lekatkan kepada mereka harapan dan tantangan pemuda, maka mereka akan menjawabnya dengan prestasi, maka mereka akan memberikan kebanggaan, maka pemuda Indonesia hari ini akan menuntaskan perjuangan pendahulunya dengan kebanggaan dan rasa ingin memberikan kemerdekaan yang hakiki kepada kita semuanya. Hidup pemuda Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Deng Ical dan Dr. Fadli Ananda. Kami persilakan untuk duduk kembali. Dan saya persilakan Kakak Rizal Jamal untuk menempati panggung. Siap, Deng. Cek. Jadi sekali lagi mari kita berikan aplaus kepada 15 jong di kecamatan yang ada di Makassar, dan terima kasih kepada Deng Ical dan Dr. Fadli yang telah memimpin kita untuk membacakan Sumpah Pemuda pada malam hari ini. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk kita semua. Jadi tadi kita sudah melaksanakan malam ulang janji Sumpah Pemuda. Semoga dengan semangat Sumpah Pemuda kita bisa membangkitkan semangat kita sebagai orang yang berjiwa muda, orang yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang akan hadir ke depannya pada era-era selanjutnya. Mungkin selanjutnya saya silakan kepada Kakak Rizal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba goreng, iya. Iya apa Mega ini? Oke, oleh karena itu kita akan kemudian masuk pada sesi inti, yaitu kita ngobrol bersama-sama, kita bincang sama-sama. Mungkin saya kira dari teman-teman semua banyak pertanyaan, dan kemudian dua tokoh yang kita percayakan hadir pada malam hari ini untuk bisa menjawab segala kemudian keresahan, harapan, mimpi, dan semua yang menjadi kendala-kendala selama ini di anak muda. Oleh karena itu dengan segala hormat, saya persilakan kepada Deng Ical dan Dr. Fadli Ananda untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Kita berikan aplaus yang meriah. Silakan duduk, Deng. Adok. Bagaimana kabar Deng Ical? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Pak Dok, bagaimana kabar tak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Memang kita ini dua orang selalu senyum, Di. Bisa sekali-sekali tidak senyum karena capek. Susah itu, Kalau Dok. saya biasa berhenti. Deng Ical itu tidak pernah berhenti senyum. Saya juga begitu? tidak tahu. Begitu gak, Deng? Tidak, Pak bisa tanya. Tapi kalau saya punya urat saraf di sini tarik memang dulu. Oh begitu. Oke, kali ini Deng, saya kemudian langsung ingin mempersilahkan milenial bertanya. Tidak ada lagi narasi dari Deng Ical, tidak ada lagi narasi dari Dr. Fadli Ananda. Karena kenapa? Pemimpin yang baik menurut teori adalah pemimpin yang banyak mendengar. Hasil pendengaran itulah yang kemudian diberikan dengan solusi dalam sebuah komitmen. Oleh karena itu saya persilakan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, boleh langsung acungkan tangan, kode saja panitia. Saya buka pertanyaan untuk di sesi ini 3 pertanyaan. 3 saja. Oke, ada 1. Oke, ada.
Tidak apa-apa kalau ada yang ngical ya. Bagus, Karena kalau memang kita ada yang ngical bawa ini, tadi. iya begitu dia guys ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eza dari anak muda milenial Makassar. Nah, sementara itu saya pernah baca dan mendengar Dari bahwa kecamatan mana kakak? Kecamatan Tamalate. Kecamatan Tamalate, tuan rumah. Baik. Dekat-dekat sini ya. Saya ulangi. Sementara itu saya pernah baca dan mendengar bahwa Bapak Dr. Fadli menghimbau kaum milenial untuk tidak sebatas bercita-cita menjadi ASN. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara-cara untuk mendorong anak muda milenial untuk terjun ke dunia bisnis atau usaha versi dari program Bapak? Buah mangga, buah pepaya, enak dirujak. Mantap sekali rujaknya memang. Ada kakak udang ini. di balik batu. Iya. Aku senang kami menyatu. Iya. Hidup anak muda. Terima Hidup, kasih. luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kakak Eza. Pak Dokter yang langsung mau dijawab dok? Jawab atau? Bebas. Mau dijawab langsung atau Kita tidak juga? persilakan Iya, juga silakan. dulu. Dok. Silakan. Dua lagi. Ada? Silakan diangkat tangannya, boleh langsung Iya, maju. Malah memang ini karena kalau tidak ada yang bertanya kita yang bertanya. Ya, betul. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya Rahmatullah, paling senang dipanggil makan. Oke. Kalau nama panggilan Denguya, saya mau mewakili teman-teman pelaku UMKM. Bagaimana konsep besar dari Dilan ini terhadap pelaku-pelaku UMKM yang minim modal tapi punya konsep. Itu seperti saya punya usaha yang saya bangun dari 2014, namanya Distro Perawat. Tadi bajunya sudah saya kasih sama Dengical. Jangan menyerah. Ya, itu konsep-konsep yang saya bawa, tapi alhamdulillah modalnya minim karena saya pakai sistem pre-order. Jadi setiap saya lempar Baik. desain, sebulan dijual, nanti kalau terbeli baru kita produksi kayak gitu. Sistemnya pre-order. Nah, bagaimana bagi kami pelaku-pelaku UMKM ini yang memiliki modal minim tapi punya konsep untuk berwirausaha seperti itu. Terima kasih banyak untuk Dilan. Semoga 9 Desember kita menang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi kakak. Iya. Ya, Tabe. Mungkin ada dari perempuan. Yang cantik lagi, Bang. Iya, yang cantik lagi biar terjadi check and balance. Cantik kita. Kita makin kasih yang cantik dulu tahu. Ah. Ada perempuan, kalau tidak ada dari perempuan baru kita persilakan. Yang jantan nih. Iya. Dari kakak. Oke kakak. Sip. Tabe. Terima kasih kakak Rijal. Siap kakak. Ya, jadi Bang Padli sama kakak Ical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, saya Poteng, kemudian saya tiap hari ngopi di Kopi Batas. Oh iya, yang punya kopi Ya, batas. Iya. Bukan. Oh bukan. Iya, Iya, iya. Yang punya parkiran. Oh iya. Ya, momen sumpah pemuda. Begini deh Ical. Kita ini pemuda. Ya. Kalau momen politik itu kita dicari kayak anak ayam diubar-ubar kemana. Ya. Dianggap bahwa pemuda itu penting. Pemuda itu adalah generasi bangsa, aset bangsa. Setelah momen politik, pemuda itu hilang nih. Ya. Ya. Jadi hilang nih pemuda itu. Yang muncul malah orang-orang tua yang malah berpikirnya juga agak kurang nih. Itu yang dibutuhkan. Pemuda yang tadi yang dikejar-kejar dari awal sebelum 9 Desember itu hilang. Nah, saya berpikiran bahwa Deng Icel dan Pak Dokter ini bisa mengubah lagi itu. Bagaimana pemuda dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah nantinya. Jangan sekedar pemuda dibutuhkan pada tanggal 9 Desember, kemudian setelah itu momen itu dibutuhkan, didapat hasilnya, pemuda dihilangkan. Nah itu yang kita mau libatkan. Mantap. Pemuda. Cocok. Jangan sekedar 9 Desember, Michael. Pokoknya biar bukan pemuda dari mana, pokoknya dipaksakan untuk itu. Karena suaramu penting, tapi dalam selesai 9 Desember ditetapkan pemuda tidak ada. Orang tua mami yang ambil bagiannya pemuda. Yang pemuda hari ini yang dipasang disuruh pasang stiker, disuruh pasang baliho, itu hilang semua. Semua dikembalikan ke orang tua kayak tonseng.
Kata ama kok. Yang kemarin kita yang dikejar-kejar kemana lagi? Jadi pembegal lagi seng, motor lagi seng dari kampung Kan begitu. Itu fakta yang hari ini yang saya rasakan. Mudah-mudahan Deng Ical punya solusi dan Pak Dokter. Saya bilang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah buat 3 pemuda yang bertanya baru saja. Tadi pertanyaan pertama ke Dokter Fadli. Duluan Ki Kakak. Di atas seng, di atas seng. Itu lebih tinggi. Sambil duduk-duduk mungkin. Sambil duduk-duduk santai saja. Kita santai saja. Iya, terima kasih banyak buat Eza pertanyaannya, Deng Uya sama Poteng tadi ya namanya. Iya, terima kasih sekaligus mungkin saya menjawab semua pertanyaan dari teman-teman ini sekalian mengenai anak muda. Kebetulan kita berbicara anak muda itu kita berbicara tentang masa depan sebenarnya. Bagaimana anak muda itu bisa bermimpi. Saya dengan Deng Ical ini bukan siapa-siapa sebenarnya. Kalau saya mengajarkan teman-teman untuk bisa keluar dari zona nyaman, sekarang itu saya mau tanya teman-teman, kalau kita bermimpi itu gratis apa tidak? Gratis. Iya, kalau kita sudah berani bermimpi, berarti nanti insya Allah kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan nanti ke depannya. Awalnya adalah kita bermimpi dulu. Siapa yang sangka Deng Ical bisa menjadi wakil wali kota kemarin? Siapa yang sangka Dr. Fadli Ananda bisa menjadi calon wakil wali kota sekarang? Tidak ada. Orang tuaku pun tidak menyangka saya bisa sampai sekarang. Apalagi kalau insya Allah menjadi pemenang nanti ini, insya Allah. Amin. Tidak ada. Jadi makanya teman-teman jangan pernah kehilangan harapan. Saya dengan Deng Ical hadir di kota Makassar ini memberikan harapan. Kalau orang-orang biasa seperti Deng Ical, orang-orang biasa sama Dr. Fadli, bisa menjadi pemimpin di kota Makassar nanti ke depannya. Dan harapan-harapan itu terus ada terus. Bukan cuma menjadi masalah kita menjadi entrepreneur, kita menjadi pengusaha, ataupun kita menjadi ASN, itu adalah pilihan kita. Tapi bagaimana kita bisa bermimpi dulu, bagaimana kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita itu. Jangan bermimpi terus tidur, tapi kita bermimpi dan kita berdoa dan berusaha untuk mendapatkan mimpi-mimpi yang kita inginkan itu. Yang utama, paling pertama anak muda itu harus berani bermimpi. Karena kita tidak tahu tentang masa depan kalau kita tidak ada mimpi sama sekali. Jangan kita terlalu takut. Hal yang paling gampang adalah bermimpi. Karena selama ini bermimpi gratis, Ji. Kalau bermimpi saja kita takut, jangan makin berpikir entrepreneur. Karena entrepreneur itu mempunyai uang. Jadi bermimpi saja dulu dan kita bakalan berusaha nanti ke depannya. Terus yang kedua, Deng Uya bagaimana UMKM. Saya dulu ini sebelum menjadi seperti sekarang, saya bercerita, saya berbisnis awal adalah sistem pertemanan. Pertemanan dok ya? Pertemanan. Iya. Bagaimana dulu saya memasok ayam dari kampung saya, saya kebetulan di Sidrap. Iya. Saya memulai ini usaha dari kelas 3 pas lulus SMA. Sudah mulai bisnis Sudah ayam? mulai bisnis ayam, jadi tanpa modal. Saya teman sama yang punya ayam goreng Sulawesi, Ya. saya punya pengumpul ayam di Sidrap, saya ambil selisih dari situ. Mantap. Dulu banyak Tommy itu kalau umpama kita tiap lebaran, tiap puasa, biasa, untungnya itu satu ayam 1.000 Ji. 1.000? 1.000 satu ayam. Satu ekor ya? Satu ekor ayam. Cuman kebutuhan di ayam goreng Sulawesi dulu waktu kami masih sekolah, kalau umpama apalagi bulan puasa sampai 4.000, 5.000 per hari. Jadi lumayan tong didapat. Iya, iya. Dan itu tanpa modal. Itu adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, bersinergi sama teman-teman, memperluas jaringan untuk bisa mendapatkan usaha-usaha termasuk UMKM itu sendiri. Karena sekarang ini bukan waktunya kampanye, saya tidak bisa membuka program-program yang bakalan kita lakukan karena ini adalah diskusi milenial, bukan kampanye. Jadi saya cuma mau sedikit nanti kalau umpama jadwal kampanye kita bisa diskusi lebih panjang tentang bagaimana kehadiran Deng Ical dan Dr. Fadli ini di UMKM itu sendiri. Seperti itu mungkin. Kalau masalah Poteng tadi, saya pribadi, saya ini kan kalau umpama insya Allah Dilan terpilih, berarti saya ada juga di pemerintahan. Dan saya ini ada untuk teman-teman semuanya. Insya Allah kalau umpama saya berarti anak muda tidak bakalan hilang di pemerintahan karena ada wakilnya Dr. Fadli Ananda. Ada yang mengerti.
Kalau umpama ada teman-teman tak semua merasa selama ini dihilangkan, ya mungkin kita tidak tahu. Saya ini terus terang, saya orang apatis dulu sama politik. Sama sekali saya tidak peduli politik. Tahun 2018 baru mulai melihat-lihat politik, bagaimana ini sebenarnya politik. Ya sekarang akhirnya terjun di dunia politik, dan saya memang melihat harus ada anak muda yang sudah terjun di dunia politik, harus ada anak muda yang mau mengerti politik dan memberikan keluar dari zona nyamannya dan memberikan sesuatu hal untuk generasinya itu sendiri. Baik. Iya, itu mungkin dari saya. Silakan Deng Ical mungkin. Deng Ical kita toseng. Iya. Makasih banyak Kakak jauh tapi enak dulu nih. Tempat saya di sini mau saya deh. Iya. Kakak Eza, Kakak Uya sama Kakak Poteng makasih banyak. Saya mau cerita dulu ini karena tidak bisa ke kampanye, jadi saya mau nanti saya andaikan Ki ini ada temanku yang calon wali kota, saya mau usulkan Ki bahwa yang paling utama sekarang ini adalah memang kita merubah mindsetnya ini teman-teman penyelenggara pemerintahan. Nah ini anggaplah pemimpin. Kenapa? Karena yang penting untuk kita pastikan adalah semua supra dan infrastrukturnya itu ada. Karena kalau tidak ada, dibiarkan Ki pemudanya itu boya kale-kale, ya rasa-rasanya juga susah. Maka mimpinya kita itu adalah bagaimana di Makassar itu ada seperti Silicon Valley-nya di sana di Amerika itu. Kemudian kita buatkan Ki yang namanya Creative Center. Supaya semua orang punya kesempatan untuk mengasah kemampuan dan kelebihannya. Mencoba minatnya. Kalau Kakak Pade cerita tentang bagaimana jual ayam, saya sampai hari ini barangkali tidak ada bisnis yang saya tidak mulai. Karena mulai bisnis cabai, kontraktor, travel, semuanya. Sampai hari ini saya tekuni itu jadi jualan sampo. Jualan sampo, jualan sabun. Jualan macam-macam, 36.000 kebutuhan pokok sehari-hari. Alhamdulillah karena di situ akhirnya banyak sekali mobilku. Sampai 36 mobil yang antar kiri kanan. Maksud saya menyampaikan ini adalah banyak sekali fase kegagalan yang mesti dihadapi, baru kemudian bisa kita petik hasilnya sedikit. Setelah itu kemudian saya bertransformasi untuk menjadi politisi deh, karena sudah masuk di bisnis. Aman Tommy dunia akademik sampai jadi dokter, mau jadi profesor. Selesai Tommy juga urusan-urusan yang lain, sampai kemudian kami menganggap bahwa kalau kita mau berkontribusi lebih lebar, lebih luas, maka tidak ada jalannya kecuali politik. Karena kalau kita tidak masuk di politik, nanti diisi semua sama orang-orang yang tidak punya pandangan yang komprehensif soal bagaimana melayani masyarakat. Maka mau tidak mau mesti dihibahkan diri kita, mengatur sedemikian rupa supaya tinggalkan semua zona nyaman itu dan kita masuk di politik. Tapi catatannya adalah amankan dulu rumah, amankan dulu itu dapur, amankan dulu semua keluarga, baru kita masuk di politik. Karena di politik itu turbulensinya bisa dari atas sampai ke bawah, sampai bisa habis sama sekali. Tapi di situ resikonya. Di politik itu juga bisa orang seperti Naga Bonar, dari kopral bisa jadi jenderal. Sebaliknya dari jenderal bisa kembali jadi kopral. Dan tidak ada yang tidak mungkin di politik. Oleh karena itu Kakak Poteng, kalau Anda mau terlibat di situ, dan memang itu harus direbut. Tidak ada sekarang Anda kalau anak Puang, anak Andi, anak Karaeng, anak Opu, itu ada tiket tak? Dulu-dulu. Kalau kita anak orang kaya atau anak orang pejabat, ada tiket tak dulu-dulu. Tapi zaman now, tidak ada kalau bukan kita sendiri yang berusaha untuk merebutnya, tidak bisa. Maka kita semua mesti mengupayakan itu. Nah, kita juga mau mengusulkan sama yang menang nanti di Pilwali, bahwa sudah saatnya memang pemuda itu dapat porsi. Maka kita mengusulkan supaya kita bikin seperti City Council, semacam Dewan Kota. Supaya perwakilannya pemuda itu jelas. Supaya perwakilannya para ahli itu jelas. Yang akan menjadi kawah candra di mukanya. Supaya semua menjadi jembatan antara eksekutif, legislatif dengan masyarakat. Jadi seperti kalau di Goa dulu ada Batik Salapang, di Sopeng itu ada Patapuloa, ada juga dewan-dewan adatnya. Maka kita buat format kultur lama yang diaktualisasikan kembali sehingga menjadi update, sehingga menjadi mampu untuk beradaptasi. Kemudian kita juga harus mengusulkan bahwa sekarang yang kita butuhkan itu adalah gelanggang remaja, gelanggang pemuda, di mana tempatnya ketemu antara buku, pesta, dan cinta itu dalam satu tempat. Jangan buku-buku terus. Kalau buku-buku terus kita dapat, pasti kita bosan.
Kita mau antara bau parfum, bau keringat itu bisa ketemu dalam satu momen. Maka gelanggang remaja itu menjadi salah satu alternatifnya supaya di situ ada coaching klinik bisnisnya seperti apa, ada pendampingannya. Dan kita ingin supaya semua bibit-bibit startup itu mendapat dukungan langsung. Jadi tidak hanya sekadar didoakan, dilihat-lihati. Memang kita butuh kebijakan program yang begitu kita temukan ada ide-ide yang bagus, langsung mantong diambil, langsung mantong disupport habis-habisan. Seperti kita waktu awal-awal bikin ekonomi kreatif muncul, sampai kita masuk di Makassar ini menjadi salah satu dari 5 kota kreatif, ICCN, Indonesian City Creative Network. Dulu waktu pertama dibikin filmnya Bombe, masih ingat kita? Disupport habis, mantong dibiayai mantong habis-habisan. Dari situ kemudian muncul Mi Bombe 2, muncul di film ini, dan alhamdulillah sekarang sudah 47 judul film lokal yang tidak diurusi sama pemerintah. Karena kan tertantam mi orang. Nah itu orang Makassar begitu. Dikasih lihat contoh satu, begini caranya bikin sesuatu yang baik. Semua orang termotivasi. Tapi di luar itu banyak sekali prestasinya ini orang-orang Makassar yang luar biasa, yang patut diacungin jempol 4. Dan itu yang mesti dilakukan perlakuan khusus oleh pemerintah. Pemerintah mesti membuat perlakuan khusus supaya yang namanya prestasi itu mesti dihargai. Kalau dulu-dulu mungkin tidak ada pemuda yang dipanggil di ulang tahun Kota Makassar. Ini nanti di tiap ulang tahun Kota Makassar dikasih duduk mantongnya. Ini pemuda yang bawa namanya Makassar sampai di seluruh dunia. Ini pemuda. Artinya kita memberikan apresiasinya. Termasuk untuk beasiswa-beasiswa. Semua orang yang sudah memberikan prestasi itu mesti dihargai. Kalau anak-anak SMA maka mesti diuruskan gitu masuk kuliah di tempat yang dia suka. Di tempat yang dia mampu untuk mengembangkan potensinya. Demikian pula dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai kuliah, dibuat memang di tempat yang dibilang Silicon Valley-nya itu. Supaya kawah Chandra dibukanya bisnisnya itu, dan memang mesti dibuatkan program. Yang kita usulkan itu adalah program Beli Makassar. Beli Makassar itu adalah semua produk yang memang mewakili produk UMKM dan produk-produk yang nanti bisa menjadi startup, mantong didukung dengan kebijakan. Dibuatkan mantong itu SK wali kotanya kalau perlu, bahwa semua orang di Makassar kalau ada produknya orang Makassar yang bagus, maka wajib beli. Dimulai dari wali kotanya sampai di infrastruktur pemerintahannya paling bawah, wajib beli. Awas kok kalau kau tidak beli. Kalau tidak dipaksa, memang tidak bisa tahu. Karena kalau dibiarkan bersaing bebas antara orang kaya dengan orang yang belum kaya, antara orang yang pintar dengan orang belum yang pintar, maka pasti menang itu yang duluan jalan. Karena titik startnya itu sudah berbeda, maka tidak ada jalan, mesti ada affirmative action dalam konteks pemerintahan, bahwa yang memang membanggakan, yang memang punya harapan, memang dikasih duluan dikasih keperlakuan khusus. Nanti kalau sudah selesai, sudah bagus kan tetap ada batasnya. Begitu sudah dapat perlakuan khusus, belum juga berkembang, apa boleh buat minggir, kok kasih kesempatan yang lain. Tetapi mesti ada affirmative action dan itu dimungkinkan oleh pemerintahan. Makasih banyak Kak. Luar biasa, kita berikan aplaus. Luar biasa. Kali ini saya tidak memberikan sesi dulu ke bagian kutosing ini. Iya, tapi ini berupa tantangan, berupa challenge. Are you ready? Fadli Ananda, are you ready, Deng Ical? Selalu siap ya? Oke. Deng Ical, sebutkan 3 kesan tak pada anak muda Kota Makassar, hanya 1 kata. Setiap kesan itu 1 kata, tapi 3. 3. Kan kita tadi baru Sumpah Pemuda, ada 3 poin di sana, bertanah air 1, berbangsa 1, dan berbahasa. Kalau Deng Ical, anak muda Kota Makassar, 3 kesan. Berani. Oke. Tidak bisa diprediksi. Iya. Bertanggung jawab. Oh itu ya. Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Oke. Pak Dokter. Siap. Sebutkan 3 kesan juga, tidak boleh sama. 3 kesan, pintar. Oke. Berani pastinya, hampir sama Deng Ical, dan yang ketiga adalah out of the box. Out of the box, luar biasa. Kita berikan aplaus. Deng, salah satu butir yang ada di Sumpah Pemuda adalah menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bisa muncul karena kekuatan bahasa kearifan lokal. Bahasa daerah kita. Deng Ical bersuku Makassar. Sekarang saya tantang Deng Ical untuk berbahasa Makassar. Yang saya sebutkan bahasa Indonesianya, Deng Ical artikan dengan bahasa Makassar. Pak Dokter Padli orang suku? Bugis. Saya akan juga sampaikan nanti bahasa Indonesianya, jawab dengan bahasa Bugis. Deng Ical dulu.
Bahasa Makassarnya, anak muda Makassar itu wajib berkontribusi pada bangsa dan negara. Bahasa Makassarnya. Dede, turunkan nama Makassar, wajib asal tenagana, pikiranna, meri tanah air tercinta. Luar biasa. Oke. Pak Dr. Fadliananda, bahasa Bugis. Siap. Macam muki? Maca cede. Masya Allah. Oke. Dr. Fadliananda ini tidak ada konsep ini. Pak Dokter, apa bahasa Bugisnya? Itu anak muda Makassar, pintar, berani, dan keren. Bahasa Bugisnya. Iya ro anak muda nama Makassar, maca nawarani. Kalau keren apa bahasa Bugisnya keren ya? Bahasa baru itu keren, bahasa anak muda keren berarti. Ya? Keren, keren, ya cocok gitu. Oke. Maca nawarani nak keren. Mantap, luar biasa. Saya kasih satu lagi, tetapi harus perempuan yang bertanya. Saya kasih satu kesempatan lagi, tetapi harus perempuan. Oke, boleh? Ada panitia? Satu lagi, baru kita closing statement. Satu penanya lagi, tapi perempuan. Oh, perempuan, Adakah? Satu, boleh pertanyaan, tanggapan, atau harapan, atau saran, masukan juga boleh. Yang penting speak up. Perempuan? Ada perempuan? Perempuan, kalau bukan perempuan saya tidak persilakan kakak, Tabe. Adakah wanita di sini? Ya ada ayah, ya yang perwakilan Jong boleh, Tabe. Saya belum pernah minum tadi. Oke, ada perempuan panitia? Oh ada, silakan. Pak Dokter lagi yang layani. Iya, yang kita terus. Iya. Kalau perempuan saya toseng. Ya itu masukku kalau perempuan Pak Dokter toseng. Layani Dok, Tabe. Terbiasa di rumah sakit melayani. Singkat pertanyaannya saja Pak. Iya. Apa perlakuan Dilan atas perempuan jika terpilih nanti? Woi. Namanya siapa? Ayu dari Kecamatan Panakukan. Ayu dari Kecamatan Panakukan. Bukan Ayu Tinting. Ayu apa Pak Dek? Ayu Nurmiati. Iya, oke ya. Oke. Cukup? Cukup iya, sudah. Lagi Pak Dokter ya kilas saya. Iya, oke. Dipahami Silakan, pertanyaannya Dok? Dipahami. Dipahami. Cuman mungkin Deng Icel yang bisa jawab dulu. Saya yang jawab kita ini ke Ayu. Karena affirmative actionnya untuk perempuan ini yang paling besar. Kenapa? Pertama dari kita itu yang akan kita lakukan di program 100 hari kerja kita itu adalah memastikan data kita semua benar. Data itu yang paling utama adalah yang bisa menimbulkan instabilitas nasional. Deng, dilarang kampanye Deng. Iya, kan ini kan penyampaian. No? Bukan di kampanye ini kan tidak mengajak Ji toh. Kakak bos lu tidak mengajak Ji, menyampaikan Ji. Cocok. Lanjut Deng. Jadi di program 100 harinya itu Dilan, saya dengar tadi kampanye itu calonnya Dilan toh. Jadi saya ulang Ki bahwa yang paling banyak dapat masalah sekarang itu adalah hampir semua program-program yang sifatnya jaring pengaman sosial itu bermasalah. Kenapa? Karena datanya tidak pas. Ada orang yang harusnya dapat tapi tidak dapat. Ada orang yang harusnya tidak dapat tapi dapat. Itu yang membuat masyarakat itu menjadi berkelahi. Apa yang Pak RT, apa yang Pak RW, dia mau ke toko masyarakat ke semuanya itu Katanya ngasih buah-buah nanje ke saing sepupu naji, saing menganun aja agan aja nasare. Akhirnya itu yang akan menjadi masalah sosial yang besar. Maka yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana supaya pemimpin-pemimpin yang terpilih nanti itu melakukan program penyatuan data mulai dari bawah. Diminta ke mereka untuk membuatkan forum RT supaya ketahuan berapakah orang miskin, berapakah yang pura-pura miskin. Dari 16 indikator kemiskinan itu yang di breakdown sampai di forum RT. Nah itu kalau di forum RT, Bapak RT-nya itu mana tungku kimatan itu langsung ketahuan. Oh ini miskin, oh ini pura-pura miskin. Baru kemudian dari situ dibuatkan ke program anak angkat, bapak angkat. Semua yang miskin, yang anak yatim piatu itu dibuatkan program anak angkatnya. Supaya pejabat-pejabat pemerintah kota duluan yang jadi bapak angkat. Disitulah perempuan nanti akan sangat berperan. Karena dalam proses pendataan itu akan kelihatan bahwa mama-mama yang di rumah
yang selama ini belum punya mata pencaharian tambahan, maka kita akan melakukan identifikasi apa potensi yang dipunya. Mulai dari yang pintar bikin kue, pintar kerajinan, pintar menjahit, pintar apa saja, termasuk ide-ide kreatif zaman now itulah yang diidentifikasi yang memang khusus untuk perempuan, baru kita bikinkan namanya program Bulurah. Bulurah itu namanya badan usaha kelurahan yang disupport semuanya. Mulai dari permodalannya, pendampingan usahanya, ya anggaplah UMKM, dan kita minta supaya ibu-ibu ini yang mengambil peran di situ, karena ibu-ibu itu relatif waktunya jauh lebih banyak dibanding dengan laki-laki. Kalau sudah memasak amami negara, jangan sampai terlalu banyak nonton drakor, kita bikinkan modul untuk mereka kemudian berpartisipasi dalam ekonomi kreatif yang berbasis pada kelurahannya, yang berbasis kepada RW-nya, yang berbasis kepada RT-nya, sehingga teridentifikasi Ki. Itu KKU. Yang lain-lain itu sifatnya, kalau saya lihat di program-programnya Dilan itu hampir semua cukup normatif, tetapi yang paling ekstrim itu adalah bagaimana mengidentifikasi semua potensi yang dimiliki oleh perempuan di tingkat paling bawah, sehingga perannya untuk membantu perekonomian masyarakat itu bisa menjadi lebih kuat. Makasih Kakak. Ada tambahan Pak Dokter? Cukup. Oke. Cukup. Kalau begitu saya kasih tantangan lagi. Oh siap Kakak. Iya. Karena kalau mungkin menjadi pemimpin harus ditantang supaya kemudian lebih besar. Tapi ini tantangan terakhir. Saya minta kepada Deng Ical dan Dr. Fadli menyebutkan kata-kata atau berupa kalimat begitu bahasa gaulnya anak muda. Bahasa gaul. Tadi kan bahasa daerah. Lulus. Lulus. Nah, ini sekarang bahasa gaul. Contoh saya kasih contoh, enggak usah kita ambil lagi. What's up my man? Ah, itu bahasa gaulnya anak muda. Kira-kira gitu. Ini Pak Dokter Fadli, satu kata sebutkan kira-kira bahasa gaulnya anak-anak muda. Sepengetahuan tas saja, jadi pas saya iya. Sepengetahuan tas saja. Pak Dokter Fadli dulu nih. Oke, bahasa gaulnya anak muda. Semongko. Semongko. Satu, kedua? Tarik sis. Tarik sis. Balas sudah ngical sabar kita ini. Habis beda. Yang terakhir, yang ketiga. Bahasa gaulnya anak-anak muda kebiasa di medsos. Kita mau tes, apakah betul-betul milenial ini barang ini? Ya, adakah? Oh, adakah? Oke. Itulah. Nah, ada yang ngical mati Ki. Yang pertama, bahasa gaulnya anak muda, enggak boleh sama. Santu Miki guys. Santu Miki guys. Tetap ada Makassarnya ya, Miki guys. Oke. Yang kedua? Yang ku baper deh. Yang oke. Yang ketiga? Iya. Yang ketiga. Adakah? Sudah tadi. Sudah tadi. Adakah? Bungkus. Oke, bungkus. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus buat Deng Ical dan Dr. Fadli. Oleh karena itu, saya persilakan closing statement dulu dari Dr. Fadli. Terkait mengenai kegiatan malam ulang janji Sumpah Pemuda di Kota Makassar, dan nanti juga Deng Ical setelah itu kita close. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Teman-teman anak-anak muda Makassar, saat ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda bersama teman-teman sekalian. Sangat menggembirakan bahwa semangat-semangat yang ada dari pendahulu-pendahulu kita masih ada sampai sini untuk bisa menjadikan kota kita, provinsi kita, bahkan negara kita menjadi lebih baik ke depannya. Masih banyak tantangan-tantangan, harapan-harapan yang mungkin masih jauh dari harapan kita semua, tapi dengan seiring waktu, dengan kebersamaan kita bersama, insya Allah harapan-harapan itu menjadi lebih dekat kepada kita semua. Anak muda ini adalah masa depan bangsa. Kita saat ini adalah 1/4 dari penduduk di Indonesia ini adalah anak muda. Kita adalah penentu bagaimana Indonesia ke depannya. Insya Allah dengan kebersamaan kita bakalan sambut dunia Industrial 4.0, dunia digital tanpa batas. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita bisa terus berkolaborasi, bersinergi untuk bisa membangun kota Makassar yang sama-sama kita cintai insya Allah ke depannya.
Terima kasih banyak sekali lagi untuk kebersamaan ini. Dengan acara ini kami sangat apresiasi telah ada acara yang melibatkan banyak sekali anak muda di sini. Mungkin karena corona aja ini jadi terbatas. Kalau umpama tidak, kita bisa hadirkan anak-anak muda hebat Kota Makassar yang bisa berkolaborasi, bersinergi untuk bisa menjadikan Kota Makassar ke depannya lebih baik. Baik. Itu mungkin dari saya, Om Rijal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sukses ki Dr. Fadli Ananda. Insya Allah saya ki malam pesunga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tabe. Malam pe apa? Malam pesunga panjang malam pesunga. Iya. Saya kira ada yang lain. Bos Cu. Iya. Ada temanku bilang waktu pertama. Apa itu? Dengical, kenapa kita mau jadi wali kota? Iya. Padahal kita bukan anak pejabat. Bukan juga anak orang kaya. Tidak ada yang tahu ki bapak tak. Kemudian tidak ada juga yang tahu ki berapa harta dan lain-lain. Saya balik tanya sama itu teman. Bos Cu juga, Bos Cu. Kau tahu ki namanya Presiden Jokowi bapaknya? Atau ada yang tahu ki di sini? Iya, sini ki. Supaya dapat ki hadiah sebentar. Sini ki. Iya, namanya Joko Miharjo. Noto Miharjo. Yang lain ada yang tahu ki? Selain yang disebutkan kita di Noto Miharjo. Pernah dengar informasi itu sebelumnya? Kalau kita tidak googling, tidak didapat ki. Saya tanya sama itu teman tadi. Sebentar pihadannya Cesna. Ada jadi tas itu. Saya bilang, kau tidak tahu kita namanya bapaknya Pak Jokowi itu? Nah beliau itu jadi Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya jadi gubernur. Sebelumnya wali kota. Kenapa kau bilang tidak bisa jadi wali kota kalau kita bukan anak pejabat atau anak orang kaya. Nah ini jadi presiden nyemange, bukan lagi anak wali kota. Lewati lagi wali kotanya jadi gubernur jadi presiden. Berarti semua orang boleh punya mimpi, boleh berusaha. Tetapi selebihnya ya kembali lagi ke atas. Jadi tugasnya kita itu bermimpi dan berusaha untuk mewujudkan mimpi itu. Di luar itu bukan urusannya main di atas. Yang kedua, semua orang pasti punya potensi masing-masing. Tidak ada yang sama karena semua potensi itu unik. Maka tidak boleh ada orang yang mengidentifikasi dirinya mesti sama dengan idolanya. Kalau kita seperti saya mengidolakan Ki Agnes Mola, saya idolakan Ki misalnya. Salahkah kalau saya mesti berprestasi sesuai dengan idolaku? Karena idolaku ini jelas becek suano, apa namanya? Serak-serak becek. Nah biar saya latihan 13 tahun, tidak mungkin saya bisa jadi penyanyi seperti idolaku misalnya. Atau saya suka dengan Padi karena teman Ki Fadli misalnya. Kemudian kita mau paksakan untuk menjadi penyanyi. Demikian pula dengan teman-teman yang lain mengidolakan seseorang, menjadikan patron seseorang. Kemudian memaksakan untuk menjadi seperti patronnya. Itu yang salah. Semua orang punya potensi yang kalau diasah sedemikian rupa, insya Allah bisa akan menjadi orang yang bisa memberikan kemanfaatan panjang. Banyak contohnya bos. Ada orang yang terkenal karena tanda kutip kejelekannya atau kekurangannya. Banyak sekali orang berprestasi karena kekurangannya yang selama ini pun juga dia tidak pernah pikirkan. Ternyata kejelekannya atau kekurangannya atau kenegatifannya itulah yang membuat dia kemudian produktif dan memberikan banyak manfaat. Maka anak muda zaman now mulai sekarang mesti mulai dengan apa yang dianggap menjadi the best habitnya atau the best bakatnya atau yang lain yang menurut kita benar-benar kita kuasai. Yang mimpi terkenal bahasa Indonesia, kalau memang bakatnya kita itu di matematika, maka mulailah dengan bakat yang paling kecil itu dan kita bisa nikmati passion yang kita punya itu sehingga nantinya itulah yang menjadi trademarknya kita, value advantage-nya kita yang insya Allah akan memberikan penilaian bahwa ternyata positioning yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita latih terus itulah yang terbaik. Itu pesan tak. Semua orang punya potensi yang berbeda sehingga jangan minder karena saya punya filosofi ini lebih bagus GR daripada minder. Nah itu barangkali menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Contoh yang baik, yang tidak bagus itu tinggalkan maki. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Deng Ical dan juga Dr. Fadli. Mau sama-sama kita duduk santai di tempat di suasana ini. Selanjutnya saya persilakan Deng Ical kembali ke tempatnya karena kita akan masuk pada sesi closing yang juga masih persembahan dari anak. Saya kembalikan.
Yo, this is Max Angkat kes panas pada saat kita bikin kau merapat ni muka rakat senyoza buka first pertama jangan lama-lama mai sata suka hama-hama boleh halaba penona yang kau bawa padat lantai dansa penona sanang ketawa bikin panas arena dan nona-nona bintang kema siangkan malam ini jangan sampai pemanas kau lemah sambil bandar oke terus putar sloke goyang enak ke bikin kacau dapat oke kepe rapat timonan orang goyang jangan kasih lepas atau tak baik pesta rep buka rakyat pesta pasar dan kalau kami buat kota tuju sata komo goyang jadi jangan buat terlalu jainju goyang jangan pakai urat debut tetap tenaikku kalau putar lagu lain kau boleh duduk diam di situ muka rakyat pegang mic kau yang kosa arena volume kas naik kau hilang terbawa suasana kes mabuk para pendengar dengan rima yang gila lihat kakak operator sutra bisa kasih jeda setelah peduli dong mau bilang apa tertiras kau susi yang kas maja sapu mata sekarang saya bilang jadi kocu harus teriak Nures temas nore pohon telah putra dan kedongga yang jauh rapat mereka dalam tenda mesti longga atau lirik noka dan noka hati kita genggam maju memental lengga sapu tanah patah pingga merupakan ratu jaga angin walau sembuh senang-senang lepas punto nomeri tak jelek mata menyala marang gele batu keriang mata jatuh meleleh tu beti suabi tu sapa yang bicara jelari jumari sini mari cukai mentari lo puta kanan kiri temu famire tu tolo sampai lera gere sampai seni tawa gere asik tarik goyang baik-baik sampai abu naik macam-macam mari pakai kebe sampai kebe jauh ke Ringo Restime jangan kacau Dunia ama ke kiri mari Yo, lihat kau mulai berkeringat suasana panasmu karakat siap babat kepala muncul Raja tambah semangat dari jauh pantau kini sudah makin dekat mama yo mari kau gabung dan bikin rame kesabar cara masuk saya kapan program depan kiri kanan sampai luar sampai santai yang penting acara selesai langsung saya ke pantai lanjut dulu terus sama lu beda suku tapi satu berpesta bukan berantakan gugur berikan yang terbaik jangan mundur stop dan aku tolak karena ini kampung kultur satu malas tahu waktu tahu dari jauh operator putar sapu mau jaga laut ini siap joget sampai kaki bau karena berkuin jaga tangan kena supaya aku tahu siapa yang paling banyak makan puji tora akan berkumpul tahu endingnya bagaimana tahu tapi kalau tidak kacau lanjut gas kakak sebas tolong kasih naik itu bas sampai rasa pas kesebasa asa dansa bapak tua lepas jas sama tua sampai lepas tas as sini supaya kegeger santai dulu sama penduduk speaker mereka datang bikin selama pesta bongkar dengarkan pun lagu kau terputar wey makin ganas asli hari main lincah balenggang patah-patangan ada body picah-picah ni sopi masuk kasih bakar isi kepala instrumental nakale asli saya gila buang sampai mabuk malam kamu terima dan pasang muka sinus persetan kau tidak terima wey kes lamuda hoga mai tiba di Solo negara botak kes lamuda hoga mai danding lagu hip hop sampai gula tanah asik tarik goyang baik-baik sampai abu naik macam-macam mari pakai kebe sampai kebe jauh ke Ringo Restime jangan kacau dunia ama ke kiri mari say Check this Max Crew beri tepuk tangan yang meriah teman-teman sekalian. Ya pada malam hari ini kita telah melaksanakan semua rangkaian acara. Tadi sudah ada malam ulang janji Sumpah Pemuda. Setelah itu dilanjutkan dengan milenial bertanya, Dilan menjawab. Kira-kira begitu tadi tuh. Kayaknya bagus sekali tadi tuh. Milenial bertanya, Dilan menjawab. Kira-kira seperti itu tadi. Dan juga ada tadi penampilan dari Max Crew. Dan selanjutnya saya mohon kembali kepada seluruh hadirin untuk berdiri dari tempat duduknya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Jadi bagi teman-teman yang ada di sini untuk berdiri dari tempat duduknya, kita sama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Sekali lagi untuk teman-teman bisa berdiri dari tempat duduknya, kita sama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Baik.
Baik, tepuk tangan untuk kita semua para pemuda Makassar yang hadir pada malam hari ini di Kopi Batas untuk merayakan hari lebarannya para pemuda. Terima kasih kepada Deng Ical dan Dr. Fadli yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah acara kami pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh pemuda. Terima kasih kepada Jong Selebes dari Jong 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar, dari Biringkanaya sampai ke Pulau Sangkarang, semua hadir di Koba pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Terima kasih kepada Koba, sekali lagi Kopi Batas atas tempat yang keren ini. Terima kasih kepada teman-teman lighting, teman-teman sound, dan juga teman-teman yang telah menyukseskan acara kita pada malam hari ini. Kalau begitu kami akhiri saja acara kita pada malam hari ini. Semoga semangat kita tetap terjaga. Semoga semangat kita akan kita bawa terus sampai nanti kita selesai pada malam hari ini. Jadi jangan sampai di acara ini saja kita semangat, nanti di luar dodong mi. Jadi diharapnya teman-teman bisa membawa semangat pada malam hari ini, dibawa kita ke kehidupan masing-masing. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Saya Cesar mohon undur diri. Terima kasih banyak atas atensinya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sensingkan. Jadi teman-teman santai-santai saja, tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Kalau mau foto bersama boleh, tapi tetap jaga jarak, pakai masker tak. Dan juga sebagai informasi bahwa acara kita pada malam hari ini ditayangkan live di halaman Facebook Dilan Makassar 2020. Jadi ini sudah kita tayangkan live, jadi biar kita tidak ada di sini, kita semua bisa menikmati acara pada malam hari ini walaupun di rumah aja. Dengan nonton langsung di live streaming, fanpage Facebook Dilan Makassar 2020. Jadi kepada seluruh Jong perwakilan 15 kecamatan dari Kota Makassar untuk kita foto bersama dulu di depan panggung bersama Deng Ical dan Dr. Fadli Ananda. Sekali lagi kepada seluruh Jong perwakilan 15 kecamatan se-Kota Makassar untuk kita kumpul di depan panggung dulu, kita foto bersama dengan Deng Ical dan Dr. Fadli Ananda. Ayo teman-teman Jong bisa langsung ke depan, kita atur posisi tak. Kita foto bersama dulu. Bisa mungkin juga Kakak Rijal untuk bergabung bersama Jong 15 kecamatan. Putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa